sebagainya, seperti itu. Lalu lama-kelamaan bahkan yang akan pensiun sekalipun ingin menjadi fasilitator sekarang. Jadi berlomba-lomba sekarang ingin menjadi fasilitator. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Bapak, ini jam pelajarannya bagaimana Pak yang jadi fasilitator di SMA 3 sampai saat ini ada 33 orang Pak. Karena mereka yang pengen terjadi perubahan mindset yang luar biasa. Mereka berpikir awalnya nyusahin, tapi lama-lama ramai juga ya katanya. Ini kita jadi apa? Senang juga nih dengan anak-anak memecahkan masalah bareng-bareng seperti itu. Mungkin cara memecahkannya itu maksudnya jadi guyup, kalau orang Sunda bilangnya gitu, guyup jadi bersatu itu karena apa? Karena kami mengatakan yuk bareng-bareng masalah kita itu sebetulnya apa sih? Masalahnya kan tentang kehidupan kita, yuk kita bareng-bareng pecahkan. Kalau sudah seperti itu semua orang juga ingin memecahkan bareng-bareng. Nah sekarang sampai hari ini bertambah lagi tuh yang mau belajar tentang kurikulum merdeka sampai 48 orang, dari 60 menjadi 20, dari 20 sekarang 48 lagi, seperti itu. Kemudian contoh praktik baik, Ibu bisa tadi sudah ditayangkan, oke. Nah, bagian yang asesmennya atau dari awal dulu gitu ya Pak? Dari awal aja nanti Bu. Baik. Ini ketika kami membuat deskripsi proyek terlebih dahulu, tadi sudah disampaikan, lanjut Bu. Kemudian, nah ini kita sudah menyusun sedemikian rupa tujuan proyeknya, topik proyek sampai jumlah jam pelajaran. Kemudian lanjut lagi. Nah ini kita memetakan terlebih dahulu subelemen, target pencapaian, dan bukti ketercapaian. Contoh misalnya, kita mengambil dimensi dan elemen dan subelemen dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan yakni dengan subelemennya akhlak kepada alam. Diambil lagi subelemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Target pencapaiannya ingin membangun kesadaran peduli lingkungan dan dengan tidak membuang sampah dari dan limbah ke sungai. Jadi kita hanya ingin membangun kesadaran itu saja. Ya, bukti ketercapaiannya apa? Mampu menghasilkan kesadaran anti buang sampah sungai berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi sanitasi di lingkungan sekitar, mengurangi jumlah massa sampah, menjaga kebersihan lingkungan, dan saling mengedukasi di antara sesama. Itu aktivitasnya 1, 2, 3. Bu, tolong dicek aktivitas 1, 2, dan 3 ke bawah. Lanjut. Aktivitasnya, lanjut. Nah, sebentar. Ini perkembangan subelemen antar fase. Kita memetakan terlebih dahulu dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Subelemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Dikatakan seorang anak itu mulai berkembang manakala ketika dia mewujudkan rasa syukur dengan terbiasa berperilaku ramah lingkungan dan memahami akibat perbuatan tidak ramah lingkungan dalam lingkup kecil maupun besar. Itu dianggapnya mulai berkembang. Bagaimana kalau sudah berkembang? Dia mampu mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif. Kalau tadi berperilaku ramah, sekarang mulai dia kalau sudah berkembang disebut berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitarnya. Kemudian naik lagi, berkembang sesuai harapan apabila siswa itu mewujudkan rasa syukur dengan membangun kesadaran peduli lingkungan dengan menciptakan dan mengimplementasikan solusi dari permasalahan. Terus naik seperti itu. Kalau dia sudah memberikan solusi, kalau dia sudah mampu mengimplementasikan, itu namanya dia sudah berkembang sesuai harapan. Nah, kalau sudah sangat berkembang, manakala membiasakan sikap rasa syukur, dia sudah terbiasa. Yang membiasakan sikap rasa syukur dan mengimplementasikan solusi permasalahan lingkungan yang ada dalam menjaga lingkungan alam berdasarkan gagasan yang diciptakan. Jadi setelah dia terbiasa juga selalu memiliki gagasan atau ide-ide. Lanjut Bu, bagaimana dengan lanjut aktivitasnya kita lihat. Lanjut. Nah, ini
tahapan aktivitasnya kami beri nama Ranumkan. Sebetulnya kata Ranumkan ini nanti Ibu dan Bapak kalau ada yang guru PPKN, kebetulan saya juga menulis buku Pendidikan Pancasila Kurikulum Merdeka 2023 ini saya buat sendiri gitu ya, alur ini ya, kemudian diterapkan di sini. Aktivitas Ranumkan itu yang pertama adalah singkatan dari atau akronim dari rancang, yakni merencanakan aksi gerakan melestarikan sungai. Yang kedua adalah bangun, merancang gerakan menjadi sebuah aksi nyata dan menerapkan, yakni sebarkan aksi nyata sesuai melalui berbagai media. Lanjut lagi Bu. Alur dan targetnya lanjut. Nah ini dengan aktivitasnya. Nah detail tahapan aktivitas, rancangan misalnya atau merancang itu kita petakan 10 JP, 10 JP, 14 JP dan sebagainya sesuai dengan jam pelajaran yang digunakan. Kebetulan ini fase F ya, ada 108 JP dan dari 108 JP ini kita bagi sedemikian rupa. Lanjut lagi Bu. Nah, singkat saja Bu, ini buku 9 mereka kemarin juga dibagi seperti itu Pak. Besok juga ada diskusi kelompok seperti itu Pak. Jadi kalau mau dibahas secara detail agak waktunya seperti itu. Iya, mungkin juga nanti bisa bertanya-tanya langsung nanti di setelah sesi atau selama kegiatan seperti itu. Ya, baik. Kemudian tadi pertanyaan dari Pak Farizal, apakah kami membuat 7 modul? Betul. Karena yang kita persiapkan terlebih dahulu, kami membuat 7 tema terlebih dahulu. Setelah tema itu kami buat, ya 7 modul itu kami buat, lalu kami menganalisis apa sih yang dibutuhkan. Ternyata yang dibutuhkan cukup 3 saja. Nah, yang jadi masalah atau yang menjadi yang menariknya gitu ya, dari 3 tema itu ada yang tetap bertahan. 2 tema kami tetap pertahankan. Yang pertama tentang bangunlah jiwa dan raganya, ya, itu tetap kami pertahankan. Mengapa? Karena ada karakter yang belum berkembang. Salah satunya karakter yang belum berkembang, yakni masih terdapat, mohon maaf ya, orang suka bullying itu masih ada seperti itu. Sehingga kalau itu belum tercapai, kami akan lanjutkan sampai itu berhasil bahwa tidak ada lagi bullying di sekolah. Bullying itu sebetulnya harus, yakni anak-anak yang pintar merasa terintimidasi. Salah satunya adalah orang tua ataupun teman-teman lainnya yang selalu mengatakan ketika dia tidak bisa, masa sih kamu pintar tapi nggak bisa? Itu ternyata labeling yang luar biasa buat mereka. Jadi yang namanya bullying itu bukan hanya kepada orang yang punya kekurangan, yang punya kelebihan pun sama terbully. Ternyata sampai saat ini itu belum selesai. Akhirnya tema berulang. Jadi walaupun proyeknya disebutkan ada 7 proyek, temanya boleh berulang selama karakter itu belum tercapai. Seperti itu. Jadi tidak harus temanya banyak. Ya, baik. Ibu Sri menambahkan